Oke, kembali lagi di Rumah Podcast Kalianda. Ketemu lagi dengan Mr. Joseph di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Ini teman gua nih, keren banget memang. Jadi bisa dikatakan dia ini kayak artis-artis ibu kota. Kenapa? Dia nyentrik banget. Dan juga posisinya Yosef ini bisa dikatakan dia anak Alianda asli yang juga sukses. Nanti kita akan ulas, kita kupas sekupas-kupasnya sampai Tuntas. sampai tuntas tentang diri dia dan juga sempat nyasar ke Iya. studio. Aneh ya, orang Kalianda ke studio nyasarnya pakai Google Map lagi. Sebenarnya kan cuman lu tunggu di sini kelar itu bro sebetulnya bro. Padahal Kalianda belum banyak perumahan lah ya. Iya, ketika yaudah gue jemput ke sana, ya ampun sempat jalan kaki. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah. selalu. Anak istri sehat semua ya? Alhamdulillah, istri sehat, Iya. anak sehat, pada mau lulus sekolah semua. Oh, Gitu. anak 3 ya? Anak alhamdulillah udah 4. Oh 4. Iya, 4. Nomor 1 kelas? Nomor 1 kelas 3 SMP, ini udah mau lulus, mau masuk SMA. Yang paling kecil kelas 1 SD. SMA? Iya. Lu udah punya anak SMA? Lulus SMP, sekarang baru mau Iya, masuk SMA. maksudnya Iya, mau ke SMA? Iya, Lu masih muda tapi anak udah SMA ya. iya. Wah, bentar lagi kuliah itu bro. Iya, nanti kalau jalan-jalan di mall kayaknya udah kayak kakak adik gitu. Kayak jalannya ya. Oke, Sam. Gue thank you banget udah hadir di Rumah Podcast Kalianda. Oke, thank you. Yang jelas, gue terima kasih lu bisa hadir di studio ini dengan banyak inilah apa namanya waktu lu yang cukup sibuk. Bahkan yang tempo hari kita telepon-teleponan itu juga, wah gue lagi di jalan bro ini. Ya udahlah, mungkin kesibukan lu memang super sibuk kali ya. Yang jelas pada malam hari ini kami di Rumah Podcast Kalianda berterima kasih dulu dengan kehadiran lo bisa hadir di sini. Oke Yos, gue mau nanya nih, apa nih kegiatan lo yang di saat ini? Untuk di 2024 ini ya, tepatnya di bulan Mei. Ya saat ini saya sih dibilang sibuk ya enggak, tapi selalu ada aktivitas. Aktivitas gue selama ini sekarang untuk ngurusin kuliner ya. Iya. Kita bergerak di kuliner. Dia gerak kemudian kuliner ya. Kita combine lagi, kita collab dengan pariwisata. Saat ini saya mengelola salah satu destinasi wisata bahari, yaitu Sanggar Beach. Sanggar Beach. Ya. Nanti kita ulas itu. Oke, siap. Yang jelas teman-teman, dia ini seorang pengusaha, di mana pengusahanya itu segi usahanya itu di bidang kuliner dan wisata. Nah, betul. Tetapi yang jelas teman-teman juga harus tahu bahwa dia ini posisinya bukan langsung seperti ini, ya kan? Bukan sulap, bukan siru. Bukan sihir, perjuangannya mungkin luar biasa. Nanti kita ngobrol panjang juga. Yang kita ingin pertanyakan pertama adalah, lo sekarang udah bisa ngebuat wisata yang sekeren itu, yang bernama Sanggar Beach. Betul. Dan sebelumnya lo mencoba usaha yaitu bergerak di barista, kopi-kopian. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah, lu itu ke wisata itu ingin punya konsep baru atau sudah bosan di dunia perkopian? Itu gimana? Kalau bosan di perkopian kayaknya sih nggak mungkin ya. Nggak mungkin pasti. Yang namanya orang hidup perlu stamina, perlu warna. Kalau ngopi itu kayak nggak ada matinya deh. Iya, nggak ada mati ya. Nggak ada matinya ya. Bahkan kita ingat nggak? Kita touring, kalian gue paksa pakai espresso, ya nggak? Untuk stamina kita, doping kita bro. Melek. Wajib minum espresso double shot, baru boleh ikut touring dengan kita. Nah, jadi dengan kata lain, saya di kopi ini juga salah satunya ya hobi juga, dan juga saya sebagai
barista yang menciptakan menu yang ada di tempat kuliner saya. Iya. Ada di Kalibata Coffee, ya, ada di Janji Manis, Iya. ada Kopi 10, yang terakhir Sanggar Beach Cafe. Nah itu semua kita yang untuk receiving menunya. Menunya ya. Dan lebih kerennya lagi teman-teman ya, dia ini buka usaha itu hanya sekitaran di Lampung Selatan. Betul, belum banyak di lingkaran luar. Iya. Dan biasanya orang berusaha untuk memajukan suatu daerah itu pasang surut. Betul. Kan seperti itu. Dan hebatnya dia buat pertama itu di Kalibata Cafe. Coffee ya, Kalibata Coffee atau cafe. Setelah itu lu buat juga namanya Janji Manis. Iya. Janji Manis, habis itu 10 itu ada di Dermaga Bom Kalianda. Terus dengan di temporary di ini kalau nggak salah nih gua di Palembang sih apa? Belambangan ya? Yang pertama itu di Belambangan, itu 104 pertama. Oh, itu Belambangan. Iya, Belambangan. Yang kedua kita buka di Dermaga Bom. Kemudian kita buka juga di Pantai Keduarna. Oh iya. Pantai Keduarna ada. Kemudian di Sanggar Beach-nya sendiri. Dan yang terbaru di bulan Mei ini akan launching ada di pantai Benteng Food Station. Benteng Food Station. Iya. Itu di daerah kita juga di Kalianda. Masih seputaran Kalianda, kita akan coba untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di Kalianda. Kita giatkan supaya orang tahu bahwa Kalianda ini keren, indah, wajib untuk dikunjungi. Itu tuh, lu keren bagi gue. Gini, terkadang terkadang nih orang usaha nih ya, dia usaha kadang ikut-ikutan doang nih. Iya. Ya kan, ikut-ikutan doang. Nggak sukses nih, modal udah banyak, ujung-ujungnya apa? Karena dia sudah patah arang, dia pindah ke daerah lain. Hijrah dong, dengan alasan itu nggak ada potensi. Kalau menurut gua nih ya, kalau dia pintar memanage-nya atau membrandingnya kayak lu bisa men, gitu loh. Dan buktinya sampai sekarang lu bertahan. Iya, betul. Udah berapa tahun bro? Untuk kuliner saya mau awal di 2015. Nah kan udah berapa tahun? 2015 saat turunnya pas mau COVID, tapi pada saat COVID saya bikin strategi baru. Alhamdulillah kita grow up. Gitu ya. Di 2020 hingga saat ini. Hingga saat gitu, ini ya. Dengan juga saya nggak sendirian. Di balik saya banyak teman-teman, banyak sahabat yang mensupport dan membantu semua ini bisa berjalan dengan baik sehingga bisa bertahan sampai saat ini. Dan itu anak-anak kalian dah pastinya? Pasti, saya akan merekrut, kemudian memprioritaskan untuk orang-orang kalian, wajib orang sini dong. Tuh teman-teman, ayo dong kita besarin daerah kita, jangan daerah orang lain terus. Betul. Iya kan? Kalau bukan kita siapa lagi? Gitu loh. Benar-benar. Itulah gunanya Rumah Podcast kalian dah bro. Gue pengen nih loh orang-orang kalian yang sukses gitu di daerah dia sendiri. Ternyata di daerah dia itu potensinya besar. Betul. Gitu loh. Ya kayak Bro Akbar ini juga ya, banyak juga yang manuvernya ya. Manuver. Mobil kali manuver. Padahal motor ya. Kayak cerita abang kita Muslim. Ya maju. Kapan lihat ke belakang? Nggak ada orang. Gayanya dulu yang penting itu dia. Iya bro. Oke. Yang jelas itu dari perjalanan lu yang sekarang nih yang kita obrolin, bahwa perjalanan di tahun 2024 ini lu bekerja sama dengan pihak pemerintahan juga tadi yang lu sebutkan, pariwisata, dinas pariwisata. Betul. Iya. Apa aja yang dilakukan itu bro? Ya tentunya pariwisata sangat membantu ya untuk mempromosikan semua destinasi wisata kita, baik itu kulinernya, baik itu tempat wisatanya. Teman-teman penggerak wisata juga sangat terbantu dengan adanya perhatian dari dinas pariwisata, kemudian memberikan promosi. Sehingga tempat kita, kelahiran kita, Kalianda Lampung Selatan ini bisa dikenal dan dikunjungi oleh orang banyak. Mungkin sekarang Bro Akbar mungkin sering lihat ketika weekend Kalianda itu plat
mobil ya terutama ya Iya, berubah. Ya enggak, banyak plat B-nya, BG-nya, BG-nya, BD-nya, bener, BA, bener banget. kan sampai BK saya pernah lihat gitu loh. Iya bener. Ini cerita sedikit nih ya. Iya. Gue mudik nih, ya gue mudik ke Pekanbaru, Iya. ya kan udah lama kan. Gue mudik ke sana, gue pulang. Pikir gue kan ini udah menjelang mau kantor nih, udah pada mau selesai weekend kan. Gue kejebak macet bro di exit tol. Lu bayangin, kejebak macet di exit tol. Exit tol mana tuh? Kalian dah? Kalianda dan Sidomulyo itu padat ternyata. Mereka itu pikir kita karena mau pulang. Ternyata mereka juga masih mau berlibur. Masya Allah. Aduh, berarti daya tarik mereka itu akan keindahan kalian dalam Selatan besar banget ya? Besar banget. Dan juga yang serunya juga waktu itu kan gue ke Indomaret kan, ke Indomaret terus gue beli sesuatu gitu kan. Itu bahasa mereka gitu loh yang mak mana gitu bahasa Palembang gitu kan. Dan nuansa di situ jadi bisa dikatakan hampir sama kayak di Anyer, di Jakarta gitu-gitu. Banyak bahasa gitu loh. Dan gua juga melihat di Sanggar Beach waktu itu kan mobil bis banyak banget tuh bro. Iya. Ya kan? Sampai-sampai gua ngeliat lu turun, maksudnya lu nyamperin, gua ngeliat lu itu di lampu merah. Iya. Mas kalau bisa parkir jangan di sini, di dalam udah penuh. Setahu gua, lu memberikan space parkir itu udah cukup banyak setahu gua nih. Betul. Sampai di atas bukitnya si Sanggar Beach gitu hektaran. kan. Iya kan? Dan itu membludak. Dan gua nggak nyangka Lampung Selatan, khususnya Kalianda yang dulu dengan sekarang ini berubah bro. Beda jauh ya. Aduh asli. Nih, gua kasih tahu sama lu. Dulu kita kan pernah ngobrol. Iya. Ini gua kasih tahu juga nih teman-teman ya sekalian. Dia ini posisinya dulu buka servis counter. Iya betul. Ya, handphone. Basicnya gue di handphone di 2003. Kita mulai 2003, install berakhir kemarin di 2019. Saya sudah tidak berkecimpung lagi di seluler. Di seluler ya. Cikal bakal saya memang di situ servis perbaikan handphone, penjualan dan untuk aksesorisnya juga. Iya. Dia cerita, mungkin gua nggak lama lagi gua mau bongkar ini counter. Kenapa? Karena dia udah buka si kafenya tuh masih kecil tuh. Iya, satu lokalan. Satu lokalan doang. Dan di belakangnya itu rumah dia tuh. Tapi yang bagian sampingnya juga pas di belakang itu masih tempat dia juga tinggal gitu loh. Dia bongkar, terus gue nanya sama lu tidurnya kayak mana bro? Ya gue masih ada rumah di belakang gitu loh, ngomong kayak gitu. Oh, pas sudah dibongkar habis, lu nggak sayang ninggalin apa namanya usaha lu ini? Gue lagi upaya di depan gitu loh kan. Akhirnya dia buka di depannya, menurut gua hampir sukses juga tuh kan, karena terfokuskan dengan didikan lu terhadap karyawan itu luar biasa. Kejam. Enggak bercanda. Jadi yang jelas si Yosef ini posisinya gimana caranya karyawan itu ada attitude-nya, terus fokus dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu gua kagum sama lu waktu kita ngobrol kayak gitu. Dan akhirnya meranjaklah ke kuliner di saat itu. Kuliner dengan kopinya, ya kan, pikir gue kan makanan hanya roti-roti dua macam. Ternyata makanan di tempat dia enak teman-teman. Ada pempeknya, terus ada nasi gorengnya, terus ada banyak lah menu-menu di situ kan. Namanya resto ya. Dan chefnya adalah istrinya. Wah, iya betul ini. Kita melihat sekilas belakang ya. Iya. Pada waktu itu saya buka Kalibata Coffee itu ya butuh perjuangan dan modal seadanya itu, penuh dengan keterbatasan itu. Kita beranikan diri kita untuk banting setir. Nekat ya? Iya nekat. Padahal konon dulu ceritanya saya setiap bikin kopi itu nggak pernah pas antara balance antara kopi dan gulanya. Dulu belum kenal, belum belajar barista, jadi namanya single origin tuh nggak tahu. Kita kenalnya kopi bubuk kasih gula ya ngaduk aja. Itu selalu karyawan yang buatin. Karena saya setiap bikin nggak pas. Tapi di 2015 itu berupaya saya dengan istri, tugas saya untuk minumannya, drinknya, kemudian untuk makanannya istri. Itu tahun 2015. Ya, itu kita sendiri. Dari pagi kita yang ngepel,
ya, nurin kursi lagi, ngelap mejanya, kemudian mempersiapkan bahan bakunya setiap hari pergi ke pasar sampai malam, sampai jam 12 sampai jam 1 malam, everyday selama 2 tahun seperti itu. Selama 2 tahun bro? Selama 2 tahun, setelah itu baru kita bisa ngerekrut karyawan dan bisa di operasional dijalankan dengan karyawan keseluruhannya. Sedih juga sih ternyata. Ya, tapi saya bersyukur juga itu. Akhirnya saya bisa merasakan kurus juga pada waktu itu ya. Walaupun sekarang kembali lagi. Bengkak lagi ya. Iya. Terus bro, ini pengen tahu juga nih. Jadi kan seiring berjalan lu kan dari yang sekarang nih sampai ke berikutnya. Tapi yang gua kagum di lu ada nih. Apaan tuh? Yang kagum dulu. Pesan gua biasa-biasa aja lah. Iya, bagi gua ada gitu kan. Nyebelin orang kadang ya, orang lagi ini. Ampun memang biasa dia mah. Jadi lu ketika itu ngobrol sama gua tuh. Iya. Ya. Bro, buka usaha begini berapa duit sih? Enggak, murah tuh lu ngomong kayak gitu kan. Cuman kalau gua kalkulasiin hampir miliaran, gua kaget itu. Gua kaget sama lu kayak gitu. Terus lu dapat modal dari mana? Gua ngutang atau? Ngutang. Iya, gue nekatin kata lu kan. Ngutang. Terus 1 miliaran itu, iya. Terus lu bayar per bulannya berapa? 30 jutaan. Anjir kata gue. Gue sempet ngobrol sama lu kayak gitu. Iya betul. Nah, gue mau nanya nih. Kok lu bisa gak pusing sih bro? Gue jangan suruh motornya pusing. Itu sih ada tipsnya, ada triknya, ada kuncinya ya. Memang semua itu kita usaha pasti punya risiko ya. Iya Dan sih. tapi kita lihat juga peluang di depan mata kita seperti apa. Betul. Kira-kira kita bisa memanage keuangan kita dengan baik, kemudian kita bisa mengatur cash flow-nya. Iya. Kemudian passive income kita juga yang di lainnya ada. Oh lu terdata ya, rapi ya manajemen lu itu. Alhamdulillah semenjak di 2019 semenjak saya dapat mentoring dari DJP pada waktu itu ya. DJP mana bro? Dirjen Pajak. Gue dapat coaching mentoring selama 3 bulan. Nah dari situ saya baru mendapatkan ilmu. Ternyata manage keuangan itu sangat penting. Benar nah sih. Dari situ benar-benar ikat pinggang kita ya. Yang biasanya kita sehari itu nongkrong ataupun jajan di luaran gitu ya. Sekarang semua serba kita catat, semua serba kita hitung. Jadi harus kita pisah antara keuangan pribadi dan keuangan untuk usaha. Nah, insya Allah kalau kita bisa memanage keuangannya semua. Insya Allah bisa ya. Bisa. Iya. Berarti intinya gini, kalau ya siapapun ya, orang yang ingin memiliki suatu usaha, ini ya sama dengan pembicaraan kita di awal tadi bahwa ada orang buka usaha terus nggak berhasil cabut, kan seperti itu. Ternyata setelah lu pelajarin, kita ini harus ada mentornya. Betul. Gitu loh. Begini loh cara untuk memanage keuangan. Betul. Berarti kalau Anda ingin membuka suatu usaha, pelajari dulu. Iya dong, kita kalau pengen usaha jangan bisa langsung asal buka-buka aja, kita nggak tahu dasarnya, nggak tahu metodenya, cara mainnya gimana, ya bisa boncos yang ada gitu. Jadi Juragan Bogor juga kalau kita kebanyakan bakar-bakar untuk promosi tanpa tepat sasarannya kan gitu. Betul sekali. Oke bro, ya, obrolan santai kita ya. Ini menjerumus ke serius nih. Lo kan sekarang menjadi ownernya Sanggar Beats. Ya kan? Sementara ini gitu kan. Dan ide ada di lu semua sampai terbentuklah Sanggar Beats yang sekeren itu. Dan orang mengira itu seperti di Bali bro, asli. Mereka kira itu di Kuta awal promosi itu. Ini gue share nih sama keluarga gue. Wah keren, lu lagi di Bali ya? Oh bukan, itu gue. Selesaiin dulu nonton videonya, tuh gue kan. Selesai sampai itu. Dan ternyata itu dia adanya di Kalianda. Nah, gue mau cerita sedikit sama lu bahwa itu Sanggar Pramuka, setahu gue lo. Betul. Ya kan, Sanggar Pramuka. Itu kumuh banget. Dan gue tahu itu rumah mungkin udah mau rubuh dulunya gitu kan. Serem lagi ya. Serem, horor mungkin. Dan cerita sedikit juga, lokasi itu lokasi tempat kami kalau dia jagoan itu berantemnya di situ. Nah, ya betul itu.
anak-anak dulu. Banyak customer dan banyak teman-teman saya juga bercerita seperti itu. Iya. Orang Kalianda pasti tahu Sanggar. Tahu. Pasti tahu historinya Sanggar Tahu. seperti apa ya enggak? Tahu. Tempat bolos. Ya enggak? tempat ya enggak? Lain berantem. Yoi. Gitu. Pokoknya kalau jantan lu ke situ katanya. Iya. Gue tuh lu di Sanggar. Pasti itu kan kayak gitu. Nah, lu kok nekat sih bro ngerubah itu? Itu gue mau tanya. Pada waktu itu di 2022 ya. 2022 tepatnya di bulan 1 itu saya dapat tawaran untuk sewa tempat. Oh awalnya sewa? Iya, sewa tempat tersebut di Sanggar Beach itu. Sanggar itu pertama saya masuk, jujur bulu saya keluar merinding. Horor banget. Ya, pertama masuk ngelewatin portal tuh ya. Bukan di portal nggak bisa semua orang masuk kan ya. Suara apa? Ya, merinding gua. Begini amat ya gitu ya. Lokasinya ya. Lahan semua becek. Ya kan, air becek semua, kemudian rimbun banyak pohon besar-besar kan. Semak belukar. Kemudian saya dekatin rumahnya itu, gedung itu, gedung pramuka itu. Masya Allah, tempatnya berantakan, serem. Nah, tapi saya berhenti sejenak, saya berdoa, kemudian saya melihat kanan dan kiri, Bismillah, ada peluang besar di sini, ada mimpi besar yang akan mengubah Kalianda bisa maju, terlihat ya? Bisa maju, keren. Nah, dari situ baru kita sowan kepada pemiliknya, kita ajukan proposal pada waktu itu. Ke pemiliknya. Kita pengen bikin destinasi wisata seperti ini. Akhirnya alhamdulillah terrealisasi. Tepat di 2022 itu bulan 5. Bulan penting Sanggar. Ya. Nah, sebentar. Ini awalnya lu punya ide ke sana. Apakah lu pernah berkunjung sebelumnya atau memang dari teman yang ngajakin kayak itu bisa dibuat destinasi wisata dah gitu? Sejujurnya saya selama di Kalianda pernah tahu Sanggar, pernah lewat aja tapi nggak pernah masuk ke dalam, ngelewatin portal, hanya dari jauh aja. Baru kali itu ya masuk ke dalam, melihat-lihat ternyata ini kalau perbaiki ya, kemudian di konsep amazing banget ini saya bilangin. Ini apalagi historinya untuk orang Kalianda banyak ya, banyak historinya di situ. Menurut saya ini menjadi ikonnya Kalianda nih ke depan nih. Gitu. Ya Bismillah, langsung action. Ya sampai saat ini masih bisa bertahan. Keren sekarang bro. Jadi awal kali gua masuk pertama sekali di situ kan dulu ya yang paling belakang ujung pantai. Tampak belakangnya si Sanggar itu dulu kan rumah nyokap di depan Polres yang lama itu. Itu jalan kaki kami. Betul. Kan lewatin situ. Gang pelajar. Gang pelajar. Itu loncat-loncat terus ngelewatin parit-parit gitu-gitu kan. Kadang ada biawak lewat gitu-gitu kan. Yang keduanya lagi yang gue lihat sekarang ketika Sanggar itu jadi awal-awal tuh. Keren ya ternyata. Sampai gue berpikir, kok bisa sih Yosep itu berpikiran sejauh itu? Itu yang gue pikirin. Kan terkadang orang gini, berapa lagi biaya mau dibenerin? Berapa lagi? Kan orang berpikir seperti itu. Dan ternyata konsep yang lu pakai tidak sepenuhnya merubah menjadi yang wah. Jadi natural banget yang lu buat itu bro. Kita tetap pertahankan dengan yang ada, istilahnya ikonnya itu memang gedung pramukanya, kemudian ada batu di tengah di bibir laut. Nah itu kita pertahankan sebagai ikonnya gitu. Itu batu itu ceritanya gini, historinya itu kan di tengah batu itu kan ada yang pecah tuh. Itu kebuka. Ini cerita sih teman-teman. Itu kebuka, terus keluar sosok seorang wanita, terus nutup lagi, dia sambil nyisir di batu itu ya. Di tengah-tengah dia nyisir. Setelah dari situ nggak lama ada kereta kuda dari pantai nyamperin dia naik.
Historinya seperti itu dulu ya. Dulu gitu ya. Ceritanya keren. Dan itu katanya sih Nyi Kidul sih. Tapi gua nggak tahu ya bener apa enggaknya. Nama juga cerita ya. Cerita. Tapi kan di malam ini ya kita ngulas itu nggak apa-apa. Cerita gitu. juga kan? Ya ini cerita juga. Cerita Gitu. juga. Bahwa kalau teman-teman penasaran ya datang ke Sanggar Beats. Cerita Ya kisah nyata loh kalau ceritanya ya. Makanya keren lah. Dan juga gue kagetnya di tempat lu ada pizza. Iya. Jadi kan posisinya teman gue mau bawa pizza kan, bawa pizza. Ini beli di mana? Ini bukan Pizza Hut dah. Tapi kok ini gitu kan. Ini beli di kasih Sanggar Beat bang katanya. Ada iya. Besok beli lagi. Dan ternyata enak bro. Beneran serius? Apa depan gue ngomong enak nih? Enggak beneran. Mayonesnya segala macam ya, daging-daging segala macam enak kok. Karena posisinya apa ya? Gue juga suka pizza gitu. Iya. Gue suka pizza. Anak-anakku juga suka gitu. Dan ternyata gue makan sama bro. Sama kayak pizza gitu ya? Gue kira martabak. Gue jadi martabak telur. Aduh, iya. Bro. Ya oke nih. Lumayan nggak penghasilan dari Sanggar Beat bro? Alhamdulillah bisa mencukupi untuk kehidupan saya, keluarga dan juga teman-teman yang terlibat di dalamnya. Mereka juga bersyukur bisa untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka masing-masing. Karyawan Sanggar Beat dulu ya berapa dulu? Awal pertama buka itu pantainya aja ya. Iya. Pantainya aja di bulan 5 itu sekitar 7 kalau nggak 8 orang. Sekarang untuk pantainya mencapai sekitar hampir 20 orang untuk di pantainya aja, itu di luar daripada coffee shopnya. Kafenya beda lagi. Total karyawan lo ada sekitar 50 nggak? Hampir segitu. Gue pengen kayak lu bro. Ya paling tidak gue bisa ngebantu teman-teman lah ya. Yang mereka istilahnya yang tidak punya pekerjaan. Betul. Mereka sekarang bergabung dengan di Sanggar Beach, mereka bisa mencukupi kebutuhannya. Bro. 50 orang itu nggak sedikit bro. Banyak bro. Banyak kepala. Dan juga ya pasti kita memanage mereka penuh warna-warni lah ya. Ya yang jelas kan posisinya lu sudah mengurangi pengangguran bro. Ya data pengangguran itu kalau di pemerintah data pengangguran sebagian itu dari lu mengurangi itu gitu. Pemerintah harusnya berterima kasih juga gitu. Sama-sama. Sama-sama kita ngebangun. Kalau kita ngebangun negeri kita, ngebangun kabupaten kita, Kalianda, Lampung Selatan sendiri nggak bisa. Jadi kita punya peran masing-masing, ya enggak? Ya seperti saya membangun untuk membuat destinasi wisata, kemudian bisa mempekerjakan teman-teman, membantu, dan pemerintah juga bisa support juga programnya untuk membangun Lampung Selatan ke depan. Nanti teman-teman untuk Sanggar Beats link IG dan ada TikTok juga kalau nggak salah ya. Ada. TikTok juga, pokoknya link medsosnya nanti kita tampilkan di podcast ini. Jadi biar tahu nih gitu loh. Mungkin hanya nonton di podcast tapi nggak tahu. Ada juga kan teman-teman yang cuma nonton doang. Kira-kira ini ada part selanjutnya nggak nih dengan gue ini? Ini kan baru sekilas-kilasnya aja. Ini baru aja. Lebih mendalamnya masih banyak. Masih banyak. Ceritain. Aduh. Jangan kayaknya subuh belum beres ini. Belum, mungkin 2 minggu lah di sini. Oh iya. Yang jelas kita di sini cukup kagum aja ada sosok seorang pemuda Kalianda. Iya. Ya, kembali lagi pemuda Kalianda yang bisa membuat ya suatu lapangan pekerjaan juga, ya kan. Yang kedua membuat suatu apa ya bisa dikatakan destinasi wisata suatu tren baru lah. Kalau menurut saya tren baru ya. Inovasi. Karena gitu. Yang mungkin Bro pernah lihat di seputaran yang namanya pantai yang sudah dimodifikasi kemudian dibuat hiasan selalu monoton dengan bentuk-bentuk love, kemudian penuh dengan
warna-warni Iya, gitu gitu-gitu kan ya. aja. Nah, di sini saya tidak begitu banyak menggunakan berbagai macam warna. Kita pengen nature. Nature Kalau banget ya. nature itu maupun jelek maupun bagusnya itu tergantung dari kita menilainya, Betul. gitu kan. Terus di situ banyak wahana juga ya. Ada untuk anak-anak. Iya, karena kita sadar di Kalianda ya, Iya. seputaran Kalianda itu pantainya semua tidak bisa untuk mandi. Betul. Ini harus Karena teman-teman tahu nih, nggak ya, boleh berenang. pantai dari Dermaga Bom Iya. sampai Pantai Ketang ya sampai Alau-Alau Iya. itu pantainya tidak ramah untuk mandi, hanya bermain air di bibir pantainya Tuh, saja. dengerin tuh. Berbahaya karena keadaan ombaknya yang sangat besar, kemudian palung. Iya, Palu juga. jadi ombak arus bawahnya itu narik. Narik banget. Jadi konon dulu ceritanya banyak ya orang yang tenggelam ketarik arus seperti itu. Oleh karena itu saya menyikapi mengambil peluang gitu ya, mengambil peluang dan mengatasi juga. Orang namanya rekreasi pengen have fun, tapi kok cuman diem di bibir pantai aja, ngapain? Nah, di Sanggar Beach itu ada satu permainan ATV motor roda 4 itu ya. ATV ya. Ada yang manual, ada yang matic. Kemudian ada juga wisata berkuda. Jadi kita naik kuda di pinggir pantai, bibir pantai, gitu. Ya, dan kemudian untuk anak-anak jangan khawatir, kita ada playground juga. Iya, Ramah itu lihat lingkungan. playground. Ya, ada playgroundnya. Berapa sih bro biaya bro masuk ke situ? Untuk saat ini per orangnya cukup 15.000. Ih, murah banget ya. Murah kan? Iya. Coba dibanding dengan pantai-pantai yang lain. Aduh, mahal Waduh, banget. mahal ya. Iya, Kita cukup khususnya yang di 15.000. luar-luar daerah ya. Iya. Wah, itu mahal-mahal. Cuman yang jelas dengan harga segitu kita sudah bisa menikmati wahananya juga, ya kan? Tahu tempat apa namanya istilahnya destinasi wisata pinggir pantai. Betul. Yang ada di Kalianda. Iya. Itu keren banget memang. Jadi yang jelas teman-teman sekalian, Yosef ini posisinya sekarang juga mencoba membuat pantai baru, wisata baru. Bocoran dari mana nih? Padahal belum publish loh. Itu udah launching belum sih? Belum launching itu. Kok bisa tahu nih? Lu bocorin. Wah, ada dukun kayaknya. Bro Akbarin dukun jangan-jangan ya. Tapi iya, bener gak sih? Betul. Oh bener ya. Itu jauh atau dekat dari situ atau gimana? Daerahnya? Tetanggaannya Sanggar. Oh tetangganya pas? Tetanggaan Sanggar pas. Iya. Namanya? Yang insya Allah nanti yang akan kita launching tanggal 25 Mei 25 Mei itu. Ini ya. Nah. Namanya Benteng Food Station. Sebentar. Benteng itu daerah Benteng itu di zaman penjajahan betul, itu. Iya, betul. Ada benteng bekas Belanda ya. Iya, Belanda. Jepang. Jepang. Iya, zaman Jepang. Terus benteng ini masih ada, Bro? Masih ada bentengnya, masih kokoh. Berbentuk beton. Itu kan udah ke tanam pasir tuh. Iya. Itu lagi. Untuk sementara ini kita belum observasi belum. Iya. Setelah ini launching kita akan mencoba. Tapi kemarin sempat kita gali pakai manual, tapi memindahkannya itu berat tuh. Berat banget. Tetap karena sudah kependem pasir. Itu harus menggunakan kren mungkin ya, supaya kita bisa temukan kembali. Atau gini aja deh bro, kalau saran ya. Iya. Dapat 2 meter lah. Kelihatan aja sih. Iya, harus dinaikkan habis itu kalau bisa lupa pagerin. Sebagai agen itu sebagai sejarah, bentuk sejarah ya. Lu pagerin, jangan sampai takutnya ya kotor atau rusak gitu. Iya. Cuman lu ini loh gitu. Kalau bisa ada tulisan historinya. Iya. Keren tuh. Itu makanya kita kasih nama itu benteng supaya orang tetap mengingat ternyata dulu zaman penjajahan Jepang masyarakat Lampung ya, Kalianda utamanya mempertahankan Lampung, mereka menggunakan benteng tersebut sebagai benteng pertahanan ya, pahlawan-pahlawan kita ya. Nah, benteng ini sendiri saya buat untuk mewadahi teman-teman kita. Saya mencoba untuk membantu mengembangkan teman-teman UMKM. Jadi di situ tidak hanya kita wisata pantai aja, tapi kita bisa menjajaki kulinernya.
Kalianda Lampung Selatan dengan adanya beberapa tenan-tenan di sana dinikmati di bibir pantai. Jadi siapapun yang punya usaha di UMKM itu boleh ke situ? Boleh. Kita untuk saat ini yang permanen kita siapkan itu 11 tenan. Ya, 11 tenan. Dan nanti di opening ini kita tambah lagi open tenan yang hanya untuk event aja. Kita tambah tenda-tenda, booth-booth ya, tambahin booth-booth untuk memeriahkan opening kita. Kita akan lakukan festival food di situ. Iya, festival Benteng, festival food ya di Benteng selama 2 minggu dari tanggal 25 Mei sampai 9 Juni. Dan kita jangan lupa kita ada hiburannya, nggak hanya jualan hanya menikmati kulineran di bibir pantai, tapi kita juga nanti akan menampilkan pentas istilahnya kebolehan ataupun keterampilan teman-teman kita yang ada di Kalianda. Kita tunjukkan bermusik ya, itu ada musik ya, kemudian juga nanti kita minta bantu juga dengan teman-teman yang di Bandar Lampung untuk memviralkan tempat kita ini juga. Banyak ada konten-konten kreator itu ya. Konten kreator kita ikutkan juga di kita supaya membantu Lampung Selatan bisa lebih keren lagi, ya enggak? Mir, lo ikutan Mir. Damai. Konten kreator kita. Boleh juga. Andalan, ya. Berapa subscribe-nya? Berapa followernya itu? Amir tuh, tenang aja. Oke bro, yang jelas itu namanya Benteng Food Station. Jadi untuk tempat makan. Makan ya. Pinggir pantai. Dengan live musiknya nanti. Betul. Keren. Dan di sana fasilitas free. Free loh? Free. Fasilitas free. Fasilitasnya ya. Untuk HTM masuknya cukup 10.000. Lebih murah dari Sanggar. Betul. Kan adiknya Sanggar. Aku cobain lah. Boleh. Tiket masuk cuma 10.000. Kemudian untuk fasilitas kayak table, meja, tempat duduk dan sebagainya itu free. Itu free. Ya. Wah keren. Untuk yang teman-teman yang hobi fotografi udah lu buatin juga tuh tempat-tempatnya. Untuk saat ini kita belum yang untuk spot-spot foto hanya beberapa ya, belum banyak. Nggak kayak di Sanggar ya. Kayak di Sanggar, karena memang lokasinya kecil. Cuma sekitar 2.500 meter luasannya. Beda kayak Sanggar. Iya, betul. Ada rencana yang perluasan yang lain bro? Pasti ada ya. Ada. Yang namanya bisnis itu rugi. Iya, bisnis itu rugi. Resikonya kaya. Iya juga. Bisnis itu rugi. Resikonya kaya. Iya. Oke. Jadi judul template lo kayaknya keren juga ini. Nah, pasti banyak kita akan bikin plan ya. Bikin rencana yang lebih ke depannya yang bisa mencakupi ataupun memenuhi kebutuhan para wisatawan kita. Betul. Saya harap juga banyak teman-teman juga para investor dari luar silahkan masuk. Silakan. Investasi ke Lampung Selatan. Iya, betul. Ayo kita ramaikan Lampung Selatan berinvestasi di sini. Insya Allah di Lampung Selatan open. Betul. Masyarakatnya welcome dan kemudian insya Allah aman. Di Kalianda masih banyak kekurangan fasilitas terutama penginapan. Jadi teman-teman di luaran sana mesti terbuka lebar peluangnya, terbuka luas peluangnya untuk bikin penginapan. Karena banyak wisatawan yang mulai tahu masuk ke Kalianda susah. Betul. Mencari penginapan. Sehingga mereka nginepnya di mana? Di Bandar Lampung. Waduh. Duitnya perputarannya lari ke Bandar Lampung lagi, padahal kita punya potensi tuh. Betul. Untuk perputaran ekonominya biar masuk ke Lampung Selatan semua. Nah, itu jadi PR buat kita sih. Bener. Dan itu yang akan segera akan di-plan buat kita. Harapan saya seperti itu. Seperti itu ya. Kadang kan ada orang nih, ada beberapa tempat kita kan kayak ada di sebelah sana di daerah Merak Belantung sana kan ada cottage-nya, ada dan lain semacam. Iya. Yang mereka berpikir itu
bisnis perpantaian itu seperti itu bro. Iya. Ya kan, yang kita tahu nih, yang ada cottage-nya, yang ada hotelnya, bla bla dan sebagainya gitu loh. Bagi gua itu salah bro, bagi gua ya. Kenapa? Orang luar sana, kenapa mereka ke Bali? Nature-nya tadi tuh bro. Nature ya, naturalnya ya. Itu, coba lu Budaya ya, perhatikan, dan budaya. budayanya. Itu natural banget. Yang lu buat itu sama. Jadi biarkan hotel di perkotaan, pantai itu natural. Kenapa? Banyak yang diselamatkan bro, khususnya dari alam. Iya. Itu yang penting. Karena kenapa? Kalau sudah ada pondasi, sudah ada bla 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 alat berat yang masuk dan lain sebagainya untuk membangun yang Gedung tinggi. bertingkat-tingkat, yang bertinggi, gue jamin nggak bakal lama nasib dari segi sektor alamnya ya gitu loh. Kalau kita buat yang natural, banyak pepohonan dan lain sebagainya, insya Allah ya aman gitu loh. Kalau menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Sama sependapat gua dengan Bro Akbar. Jadi kalau untuk wisata pantai kita bikin destinasi wisatanya aja. Adapun penginapan hotel yang kita buat Jalan Kusuma Bangsa itu masih luas loh. Banyak tanah-tanah Banyak kosongnya banget, enggak. iya. Di jalan di daerah Kota Baru juga masih banyak tanah yang kosong. Di situ juga termasuk strategis kan, masih Iya. tengah kota gitu Iya, kan. iya. Nah itu peluang besar buat kita sebenarnya. Bagi gue itu sebagai penataan dari sektor ekonomi juga kena sih. Jadi pantai biarkan natural, ya kan? Karena posisinya dengan natural itu kan orang pengen tahu nih yang dulunya seperti apa, pantai yang dulunya seperti apa. Iya. Nah, yang di perkotaan itu nggak apa-apa bagi gua. Ada mallnya, ada hotel berbintang. Dan kalian deh ini mau sejauh apa sih bro? Lo bangun hotel di misalkan di Kota Baru, Iya. tinggi, masih kelihatan laut bro. Iya betul. Bener, gitu loh. Karena itu datarannya tinggi ya. Mau di daerah Sukamandi, Belerang sana, lu agak tinggi, masih kelihatan laut bro. Jangan jauh-jauh ke sana aja ya. Di rumah ini aja deh ya. Rumah podcast ini aja ya. Rumah podcast Gua ini aja. bangunin 3 lantai udah kelihatan ya. Kelihatan. Baru-baru 3 lantai, 1 lantai kelihatan udah kelihatan ya. Ya istilahnya gitu, biarkan dia natural, ya bibir pantai ini menjaga alam nih ceritanya, Betul, ini iya. menjaga alam gitu loh. Nah yang perhotelan yang modern-modernnya di perkotaan aja, gitu. Setuju. Jadi terjaga alam itu bro. Ya bukannya apa-apa, kita takut yang lain-lainnya gitu loh, abrasi lah apalah gitu-gitu. Iya. Nah konsep itu gue setuju. Lu bisa aja buat gedung berlantai, gampang sekali gitu kan. Tapi ya bagi gue sih, ya gue nggak, ini bukan ini hanya cerita aja gitu. Menurut gue sih kepengennya gitu loh. Iya. Tapi kalau investor mau masuk, dia ya itu usaha gue, ya monggo nggak apa-apa, itu hak dia gitu. Kalau menurut gue sih gitu aja. Nah terus juga bro, gue mau nanya nih, di Sanggar Beat lagi nih, Iya. Sanggar Beat lagi. Itu gue lihat di posisi sebelah kiri dekat apa ya namanya, danau ya. Iya. Itu kenapa nggak dipakai untuk bebek kan apa gitu bro? Itu memang belum terkonsep dan sedang kita upayakan pemaksimalan fungsinya. Iya keren itu. Dan itu ini kan kita Sanggar bukan pemilikan kita ya. Jadi kita setiap pembangunan tuh kita harus majukan proposal dulu, pengajuan untuk apa pembangunannya gitu, step by step. Iya. Ya gue sadar kalau di tanah gue sendiri sih udah langsung gue bangun-bangun aja gitu ya. Iya, Tapi enak berhubung juga kita bukan pemilik aslinya, Iya. Partneran ya lah ya. partner ya kita harus ajukan dulu gitu. Iya, boleh nggak? Keren sih kalau menurut gua konsep lu. Dan juga yang gua lihat lagi juga itu bangunan itu ya setelah lu rombak ya. Unik bro. Jadi dulu kan kusen kaca gitu. Kaca kan. nako zaman dulu ya, kaca nako ya. Terus teman-teman dia buat itu kayak gedung-gedung ala apa ya, ala gedung-gedung Itali lah, rumah-rumah Itali. Mediterania ya, oval-oval gitu ya. Oval gitu-gitu kan. Dan di dalamnya itu dia pakai konsep-konsep kayu gitu-gitu kan. Iya. Kayu-kayu kecil ya. Ada alang-alangnya juga. Nah iya, sebagai atapnya gitu. Sebagai atapnya. Kayak rumah koboi bro. Iya gak sih? Rumah koboi Texas zaman dulu gitu kan, yang
jeraminya lagi dianuin dari gerobak Oh iya. kudanya gitu. Itu gue keren banget memang. Bro, oke, ini kan alkisah tentang perjalanan hidup Iya, sampai betul. di Sanggar. Ini mungkin gue pengen ngobrol juga terkait masalah histori lu yang bisa dikatakan lu tadi cerita lu dari nol sama keluarga ya Iya, kan. betul. Gue mau nanya sedikit nih. Lu beranjak dari nol itu anak umur berapa dan anak nomor berapa bro? Lagi sedih-sedihnya gitu lagi. Kan ada tuh. Dari belum punya anak, Oh, dari belum punya istri. dari lu bujang bro. Iya, jadi saya lulus sekolah SMA, kemudian ngambil ekstensi di Dharma Jaya. Sambil kuliah itu saya berdagang. Jadi kita ngambil ekstensi, saya berdagang dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kemudian setengah 4 baru kuliah sampai jam 9 malam. Iya. Itu saya dulu dari Tanjungan, itu PP Bandar Lampung. Naik motor setiap hari. Setiap hari Kadang kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan, kalau malam juga kadang kehujanan. Iya. Enggak diserempet, jatuh, udah biasa. Sudah biasa. Berarti pulang pergi PP. naik motor. Naik motor seminggu sekali bikin tato. Karena jatuh itu. Bukan. Kenapa? Oh, mas Kerokan. Bikin tato gitu seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi Tanjungan itu kecamatan Ketibung. Betul, iya. Lampung Selatan. Iya. Ini putra daerah Lampung Selatan juga nih. Kagum juga ya bisa maju seperti ini. Nah, dari situlah nilai histori lo bahwa dari situ lanjut saya zaman itu usahanya saya buat ya counter ya dulu ya awalan ya 2003 counter itu dari Kalianda ya? Udah di Kaliandanya 2005 buka counternya 2005 sampai saat ini 2019 terakhir itu. Ya alhamdulillah kan saya dulu memberikan statement ke teman-teman partner kerja saya, kalian ikut saya maksimal 3 tahun. Lebih daripada 3 tahun kalian harus pergi dari sini. Dalam artian pergi dari sini kalian harus bisa buka usaha sendiri. Oh gitu. Tapi ya ada juga yang membuat hati saya bangga dan juga ada juga yang menyakitkan. Sering berjalan. Iya, sering berjalan ya. Tapi setelah daripada itu kita pikir-pikir daripada jadi penyakit buat saya, teringat hal yang pahit, ya sudah kita legowokan, kita ikhlaskan, kita maafkan, ya udah mungkin itu jalan kalian seperti itu, monggo silahkan. Yang penting kalian bisa sehat, kemudian bisa mengais rezeki dan bisa mencukupi kehidupan keluarga kalian, monggo silahkan. Karena lebih baik kita ikhlaskan daripada kita pendam dalam hati kita. Yang rugi kita sendiri, jadi penyakit buat kita. Tapi sejauh gue lihat yang di Kalibata nih ya, yang di Kalibata itu konsisten tuh si karyawan lu masih yang lama. Betul. Berarti kan mereka apa ya, betah lah. Ya kan, sempet bertahan. Saya tanyain pada itu, gue bosen lihat muka lu. Oh gitu pak, emang maaf pak, saya salah apa? Enggak salah. Loh kok bapak bosen lihat saya? Ya bosen gue lu jadi karyawan terus gitu. Maunya lu usaha sendiri dong. Enggak lah pak, saya nggak berani. Nah di situ ada beberapa partner atau karyawan saya yang berani untuk pindah haluan, ada yang mereka mengambil posisi nyaman, mereka tetap bertahan di kita. Gitu. Itu pilihan ya. Pilihan. Kita selalu memberikan suatu masukan ke mereka untuk lebih maju lagi. Tapi terkadang mereka mencari hal yang pengen lebih nyaman lagi, yang nyaman. Saya nyaman begini pak, ya udah itu pilihan buat mereka. Gitu. Bener banget. Tapi yang jelas lu bisa memanage mungkin kan, atau memanage karyawan lo itu cukup baik di mata gue. Terima kasih. Cukup baik. Dan juga Sanggar Beat itu bagi gue tempat yang keren. Terima kasih. Itu keren banget. Dari mulai lo Kalibata ya, konsep sederhana tapi minimalis dan keren. Ditambah lagi 1-0. 1-0 itu nggak ada yang nyangka lo bro. Dia simpel kayak gitu ya. Lu pernah bilang sama gue,
semua hitungan materialnya itu tergantung kita kata lu dulu. Betul. Jadi lu ngelihatnya itu terkesannya ini mahal, tapi bagi gua bisa sesuai dengan kantong gua. Itu waktu di Janji Manis lu ngomong sama gua. Iya. Jadi tadinya gua mau pakai kontainer kata lu. Terus gue hitung-hitung kontainer sekian, ngangkutnya belum. Gue buat aja ala kontainer dulu kan, manjang. Kotak ya. Dan kerennya lagi teman-teman, itu tempat kecil loh. Sempit itu. Sempit ukuran banget. nggak nyampe 3 meter lebarnya. Iya, lu bisa buat konsep kayak gitu tuh keren loh. Ya, ada keren. Outdoor, indoor, semi outdoor. 3 ya. 3 di dalam tempat yang sekecil itu. Keren, asik keren banget beneran. Jadi kalau yang pengen indoor banget lu di depan gitu. Iya, kan. Betul. Nah, terus mesennya tuh unik lagi, dia kayak loket kecil, kopi 2, terus kalau ada roti-rotinya, ya keren banget gitu. Gue boleh saran ya sih bro? Iya boleh. Lu buat delivery sih bro? Delivery mungkin kalau kita dari staff dari kita belum ada. Saya juga takut juga teman-teman yang sudah bergelut di ada kayak kalian ya. Tapi gue juga salut loh. Kota kecil gini mereka berani untuk ngambil risiko. Pertama ada Bang Jack. Oh iya. Ada Bang Jack, ada apa ya? Ada independen atau apa mereka ya. Ada Oin gitu ya. Iya. Mereka itu bisa. Oh gitu. Ngambil market, baca peluang. Kita serahkan kepada mereka saja masing-masing supaya mereka juga kebagian. Kalau diambil semua dengan kita habis. Bener. Atau buat ini apa namanya? Kalau drive thru nggak mungkin ya. Apaan drive thru nih? Nggak mungkin lah. Kemarin sempat itu saya pernah ditawarkan peluang Grab untuk di Lampung Selatan. Oh, Grab di Lampung Selatan. Tapi mengingat kemampuan saya dan teman-teman masih sibuk, akhirnya nggak kita ambil. Oh iya. Nah, kita ngukur kemampuan juga ya, mengukur kemampuan kita untuk memanage, mengoperasionalkan Grab di Lampung Selatan. Udah kita serahkan sama teman-teman yang lain yang berbagi aja lah. Berbagi aja kita kan. Oke bro, ini mungkin yang terakhir, ya kan? Satu lagi. Yang terakhir, apa nih pesan-pesan lu untuk anak-anak muda khususnya kalian terkait masalah usaha yang lo jalanin seperti ini, destinasi wisata atau UMKM-nya, apa yang lo ingin sampaikan? Oke, baik. Terutama mungkin karena saya bergerak di bidang UMKM ya. Iya. Jangan takut berbuat. Oke. Dia lupa gue nih. Apa ya kemarin tuh? Jangan kebanyakan berpikir, just do it. Oke. Ya, jangan kebanyakan berpikir, lakukan. Karena peluang itu tidak datang 2 kali. Bener banget. Oke, thank you teman-teman. Dengan hadirnya Yosef pada malam ini mungkin akan memberi pemikiran kita, ternyata peluang usaha ini bisa dilakukan di tempat kita sendiri. Itu pertama. Betul. Dan peluang usahanya ini benar-benar harus konsisten, teman-teman. Apa yang kita harus ambil fokus. Dan ambillah peluang itu. Betul. Oke, mungkin gitu aja. Oke, thank you. Makasih malam hari ini. Mungkin dengan adanya Rumah Podcast Kalianda ini sebagai media promosi bisa memberikan pola pikir ke teman-teman yang menjadi dan ini ruang informasi juga supaya kita bisa lebih maju, bisa bangun Kalianda Lampung Selatan lebih keren lagi bersama-sama tentunya. Betul. Keren kolaborasi ya. Iya, benar. Oke. Di Rumah Podcast Kalianda dengan hadirnya di tengah-tengah kita Bung Yosef pada malam hari ini, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah nyusahin sampai nyasar-nyasar, tapi yang jelas kami banyak terima kasih banget pokoknya. Oke. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you bro.